Okay, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Senang sekali rasanya saya Fandi bikin di channel ini di konten motovlog kali ini ya. Dan hari ini kita jalan balik ke rumah ya. Jalan pulang. Sekarang pukul 14 lewat 4 menit ya, waktu Indonesia Tengah dan sekitarnya. Dan kita sekarang berangkat pulang ke rumah. Sudah capek ya, capek banget hari ini, apalagi sebentar rencana pengen balik ke Bantaeng ya, soalnya besok libur. Besok kebetulan tanggal merah ya, 5 September, hari Jumat. Beberapa hari lalu bahkan sampai hari ini kita semua menyaksikan di media-media ya, di media-media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lainnya, itu di negara kita lagi banyak yang chaos ya, banyak yang demo, ada yang damai, ada yang anarkis, ada yang awalnya cita-citanya damai tapi karena disusupi jadi anarkis ya. Bahkan di Makassar sendiri itu kantor DPRD sampai dibakar ya. Ada 4 orang yang meninggal di DPRD Kabupaten Kota Makassar. Sebenarnya demonya damai-damai aja sih sebenarnya ya. Tapi mungkin selain disusupi juga sama orang-orang yang punya kepentingan, masa juga sudah terlanjur emosi. Masyarakat juga, mahasiswa dan organisasi masyarakat itu sudah pada emosi melihat kinerja anggota DPR RI yang kayaknya cuma untuk mereka di sana untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat ya. Kayaknya ditambah lagi arogansi aparat itu yang boleh dibilang sudah sangat keterlaluan ya, bahkan sampai korban jiwa. Ngeri banget coy melihat Indonesia belakangan ini. Bahkan sampai sekarang kayaknya masih di beberapa daerah masih ada demo ya, walaupun intensitasnya
sudah nggak kayak akhir bulan kemarin ya, nggak tanggal berapa tuh, 25 kalau nggak salah. Untungnya di sini alhamdulillah damai-damai aja demonya ya. Di sini di kampung juga di Bantaeng itu demonya syukurnya alhamdulillah aman-aman saja ya, terkendali banget, nggak ada sampai yang chaos, yang kerusuhan, bentrokan kayak gitu, nggak ada ya. Walaupun sempat saya lihat di Facebook itu sempat mahasiswa menduduki kantor DPRD, masuk sampai ke dalam ya. Ya semoga saja tahun-tahun ke depan setelah ini adalah demo yang terakhir ya, yang rusuh. Kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini ya. Cukuplah tragedi 98 yang gimana ya. Nggak usah lagi ada yang kejadian seperti itu. Kasihan masyarakat ya, kasihan rakyat. Yang susah malah rakyat sendiri ujung-ujungnya. Otomatis sebentar kalau berkaca di kejadian 98 ya, otomatis itu harga-harga bakal naik, dolar akan naik juga. Jadi yang rugi masyarakat juga sebentar yang rugi kalau terjadi kerusuhan. Tapi kita juga sebenarnya ngerti sih ya, kalau saja sebagai masyarakat ngerti perasaan mereka yang demo itu. Soalnya wakil-wakil kita yang di DPR yang harusnya kerja untuk rakyat malah membuat kebijakan-kebijakan yang nggak pro rakyat ya. Mereka enak duduk-duduk santai duduk-duduk di kursi DPR, polisi sama masyarakat bentrok di depannya. Kasian banget. Tapi kalau menurut analisa saya sebagai masyarakat ya, sebagai warga negara Indonesia, dari demo itu sepertinya disusupi ya. Ada dia yang menyusup, yang seperti yang kayaknya nggak ingin negara kita ini aman. Ada oknum-oknum yang menginginkan 98 kembali ya terjadi. 98 kembali terjadi. Jadi ada istilahnya darurat militer nanti. Nah, banyak yang ingin seperti itu. Entah tujuannya untuk apa. Yang jelas mereka tidak ingin kita hidup tenang. Mereka tidak ingin rakyat baik-baik saja. Mereka tidak ingin negara kita yang damai ini, negara kita ini jadi damai. Mereka ingin chaos terus ya. Bahkan yang saya lihat kemarin itu bahkan oknum ini
sudah mempersiapkan semuanya ya, termasuk merusak fasilitas umum. Mereka bawa bom molotov ya, tujuannya untuk bikin kacau. Tapi semoga saja ini yang terakhir. Saya berharap tidak akan lagi terjadi hal-hal yang seperti ini di negara kita. Cukuplah ini yang terakhirnya. Boleh sih demo, tidak ada yang melarang kita untuk berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Tapi aspirasinya juga disampaikan secara damai, jangan anarkis. Sempat juga saya baca kemarin di media, itu ada usul kayak gini, kalau bisa untuk anggota DPR RI tahun pemilu yang akan datang itu minimal pendidikannya S2. Kalau itu saya setuju banget nih. Masa wakil kita cuma ijazah terakhirnya cuma SMA, minimal S2 lah ya. Guru aja, pendidik aja itu D3 atau S1 ya minimal. Guru, tenaga kesehatan itu minimal diploma ya. Masa anggota DPR yang gajinya lumayan banyak, bukan lumayan lagi ya, tapi banyak banget, biasanya cuma SMA kan? Bukan bermaksud merendahkan jasa SMA ya, lulusan SMA, tapi setidaknya jabatan, semakin tinggi jabatan harusnya ijazah pendidikannya juga semakin tinggi ya. Harusnya mereka yang duduk di DPR itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya ya, yang paham ilmunya, orang-orang yang ilmu komunikasinya bagus, agar apa yang hasil rapat di dewan bisa tersampaikan dengan baik di masyarakat ya. Harusnya sebegitu. Kalau itu saya dukung 100% ya. Saya rasa saja ke depan yang duduk di DPR RI itu ada kualifikasi pendidikannya minimal S2 lah. Jadi bukan hanya orang-orang yang berduit, tapi memang sudah siap ya secara akademik, secara ilmu sudah siap. Oke, sebentar lagi kita sampai di rumah ya. Dan sepertinya video kita cukup sampai di sini dulu.
Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you so much for your time. Jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video, and bye bye.